Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Karya. Bagaimana kabar teman-teman? Masih sehat-sehat kan? Hari ini memasuki hari kedua pelaksanaan SKB. Dari pelaksanaan SKB ini, kita sudah menemukan titik terangnya bahwa soal-soal SKB tahun ini tidak jauh berbeda dari soal penyelenggaraan SKB tahun sebelumnya. Mari kita bahas pelaksanaan SKB hari kedua ini. Tapi sebelum lanjut bahas FR, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa meluangkan subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Langsung saja, mari kita kupas soal-soal SKB. Nomor 1, nilai ekonomis dari imunisasi dasar adalah: apakah A. Tumbuh kembang anak akan menjadi lebih baik? B. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengolahan limbah medis? Apakah C. Target dari pemerintah tercapai melalui program imunisasi? D. Menghemat biaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar? E. Melindungi dari risiko kematian dan cacat. Sebelum kita menjawab, kita sudah mengetahui banyak manfaat dari imunisasi dasar ini. Di antaranya bisa mencegah penyebaran penyakit, melindungi dari risiko kematian dan kecacatan, menghemat waktu, biaya. Dan manfaat imunisasi dasar dilihat dari nilai ekonomis, yaitu pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah, karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, sehingga menghemat biaya penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi dasar. Kalau dilihat dari segi ekonomisnya, imunisasi dasar ini dapat menghemat biaya untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar. Berarti jawabannya sudah pasti yang D. Kita lanjut soal yang kedua. Imunisasi untuk bayi usia 2 bulan adalah: apakah A. DPT, polio, BCG, dan IPV? B. Polio, TD, HB0, C. BCG, HB polio 3, D. Polio, DPT, HB, HIV, ataukah E. HB, campak, dan HIV? Kalau dari tabel ini, pemberian imunisasi dasar sudah diatur oleh pemerintah, yaitu yang 0-7 hari adalah HB0, 1 bulan itu BCG, polio, dan selanjutnya sampai usia 9 bulan mendapatkan campak. Berdasarkan teori sendiri, yaitu bayi diberikan pertama kali adalah vaksin HB0, yaitu maksimal pemberian adalah 7 hari setelah dilahirkan. Dan paling optimalnya pemberian HB0 itu sebelum bayi usia 12 jam. Dan BCG sendiri dianjurkan bayi sebelum umur 3 bulan dan optimalnya adalah ketika bayi berusia 2 bulan. Jika terpaksa, BCG itu diberikan kepada bayi pada usia lebih dari 3 bulan karena masalah tertentu, misalkan saja bayi pada saat jadwalnya pemberian imunisasi BCG tapi bayi itu sedang sakit, jika diberikan pada usia lebih dari 3 bulan, perlu dilakukan tes montok untuk mengecek keberadaan bakteri TB. Dan campak sendiri diberikan pada bayi minimal umur 9 bulan. Untuk vaksin lainnya sudah jelas diberikan secara bertahap, ada kelanjutannya dengan interval 1 bulan. Jadi pilihan yang tepat untuk imunisasi bayi usia 2 bulan adalah D. Polio, DPT, HB, dan HIV. Lanjut ke soal ketiga. Program P2PL yang mendukung nawacita kebijakan nawacita RPJMN 2015 sampai 2019 bidang kesehatan dalam revitalisasi Puskesmas adalah: apakah A. Pembinaan gizi masyarakat, B. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, C. Pengendalian penyakit tidak menular, D.
pelaksanaan internship tenaga kesehatan atau KE, pembinaan pelayanan kesehatan bayi, anak, dan remaja. Untuk penjabaran nawacita dalam program kesehatan itu ada 4 poin. Di antara yang pertama, akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. Selanjutnya, percepatan perbaikan gizi, terus meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan pemantauan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan. Di sini P2PL itu masuk ke dalam percepatan perbaikan gizi dan peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Sebelum memilih jawaban P2PL, kita harusnya tahu dulu apakah itu P2PL. P2PL itu adalah program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Jadi nanti program-programnya isinya adalah untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, diantaranya penyehatan lingkungan, pembinaan surveillance, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra. Selanjutnya pengendalian penyakit bersumber binatang. Selanjutnya pengendalian penyakit menular langsung dan pengendalian PTM. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang C. Pengendalian penyakit tidak menular. Lanjut ke nomor 4. Indikator sasaran strategis meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam RPJM 2020 sampai 2024 adalah apakah A. Meningkatnya posyandu aktif dari 60% menjadi 80%, B. Menurunnya insiden TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, apakah C. Persentase ibu hamil KEK dari 17,3% menjadi 10%, D. Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%, ataukah E. Persentase desa stop buang air besar sembarangan sebesar 90%. Di sini indikator dari sasaran strategis RPJM 2020 sampai 2024 pada poin meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah indikatornya adalah yang pertama, meningkatnya posyandu aktif dari 60% menjadi 85%. Yang kedua, meningkatnya posbindu aktif sebesar 100%. Ketiga, menurunnya jumlah penduduk yang kurang melakukan aktivitas fisik kurang dari 33,5% menjadi 30%. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Meningkatnya posyandu aktif dari 60% menjadi 85%. Lanjut soal ke nomor 5, yaitu tahap pecandu pengguna harus berhenti 100% menggunakan narkoba. Merupakan rehabilitasi nafsa pada tahap A. Stabilisasi, B. Pemeriksaan, C. Pengelolaan aktivitas, D. Tahap bina lanjut, dan E. Detoksifikasi. Di sini ada 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama pemeriksaan, kedua detoksifikasi, ketiga stabilisasi, dan yang keempat adalah pengelolaan aktivitas. Untuk pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Untuk detoksifikasi, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Dalam tahap ini, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Untuk tahap selanjutnya setelah detoksifikasi yaitu stabilisasi. Setelah pecandu sudah melakukan detoksifikasi dan berhasil, selanjutnya ke tahap stabilisasi ini yaitu bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Tahap selanjutnya yaitu pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal.
Di sini diperlukan pendekatan dengan orang terdekat, seperti keluarga dan teman, agar mengawasi aktivitas mantan pengguna narkoba. Jadi jawaban yang tepat di sini yaitu yang E, detoksifikasi. Selanjutnya, nomor 6, tindakan yang ditanggung oleh BPJS adalah apakah A, kecelakaan lalu lintas, B, gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, C, persalinan anak keempat, D, gangguan kesehatan akibat melakukan hobi yang membahayakan diri, dan E, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Untuk ruang lingkup pelayanan BPJS, menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ataupun Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yaitu ruang lingkup pelayanannya adalah yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang kedua, pelayanan kesehatan tingkat rujukan tingkat lanjut, ketiga, persalinan sampai anak ketiga tanpa melihat anak hidup atau meninggal, bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Yang keempat yaitu ambulan, yang hanya digunakan untuk pasien rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan lainnya untuk menyelamatkan nyawa pasien. Untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama di sini berupa yang pertama administrasi pelayanan, selanjutnya pelayanan promotif dan preventif, selanjutnya pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis, selanjutnya tindakan medis non-spesialistik, selanjutnya pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, selanjutnya pemeriksaan penunjang, diagnostik laboratorium, dan rawat inap sesuai indikasi medis. Dan untuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pelayanannya diantaranya yang pertama, administrasi pelayanan, pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis. Selanjutnya, tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis. Rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik klinik, pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Di sini yang ditanggung berupa pemulasaran jenazah, tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah. Selanjutnya perawatan inap non-intensif dan perawatan inap di ruang intensif. Jadi jawaban yang paling tepat untuk tindakan yang ditanggung BPJS adalah yang E, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, tindakan yang tidak ditanggung oleh BPJS. Apakah A, pelayanan kesehatan akibat wabah, B, pelayanan promotif dan preventif, C, persalinan anak kedua, D, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, E, rawat inap sesuai indikasi medis. Di sini, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ataupun Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 adalah yang pertama, pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur. Kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja. Terus, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Pelayanan untuk meratakan gigi atau ortodonsi. Selanjutnya, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinsei, chiropratik yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Selanjutnya, pengobatan dan tindakan medis yang
yang dikategorikan sebagai percobaan, alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, KLB atau wabah, biaya pelayanan lain yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, serta klaim perorangan. Jadi di sini tindakan yang tidak ditanggung oleh BPJS, jawabannya adalah A, pelayanan kesehatan akibat wabah. Di sini tidak ditanggung oleh BPJS, tapi ditanggung oleh pemerintah. Cukup sekian pembahasan FR hari ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika ada salah, saya minta maaf. Semoga FR kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.